Kenalkan, nama saya Akser Lawrence Rukaswinda, mahasiswa aktif program studi farmasi Universitas Samratulangi. Nah, pada saat ini saya akan membuat video edukasi tentang obat aspirin, yang di dalamnya terdapat karakteristik obat, deskripsi dari efek samping obat yang dapat ditimbulkan akibat aspirin ini, penyebab terjadinya efek samping obat, dan bagaimana kita dapat memonitoring atau kita dapat mengawasi efek samping obat ini. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan informasi tambahan yang dapat saya sampaikan mengenai efek samping ini. Dan mari kita simak selebihnya. Obat aspirin ini tergolong dalam obat antiplatelet dan obat antiinflamasi non-steroid. Nah, untuk sediaannya sendiri, obat aspirin terdapat dalam sediaan tablet, kapsul, dan kaplet. Terdiri dari beberapa kekuatan, yaitu 80 mg, 100 mg, 325 mg, dan 500 mg. Indikasinya sendiri, aspirin saat ini digunakan pada sindroma koroner akut dan stroke. Nah, untuk penggunaannya dalam indikasi antipiretik dan antiinflamasi masih relatif jarang di Indonesia. Nah, mekanisme kerja dari obat aspirin ini dikutip dari penelitian dalam Jurnal Farmasi Klinik Indonesia oleh Emma Yunita et al. Mekanisme kerja dari aspirin berhubungan dengan kemampuannya untuk memblok atau menginaktivasi secara permanen aktivitas dari enzim siklooksidinase atau COX, yaitu sintase PKH2 dan sintase PKH1 yang meliputi COX1 dan COX2. Kedua isoenzim tersebut mengkatalisis biosintesis prostanoid atau mengubah asam arakidonat menjadi PKH2. Aspirin memiliki efek utama antitrombotik dengan mengatesilasi secara irreversibel glucose hidroksil dari residu serin tunggal pada posisi 529 dalam rantai polipeptidisintase platelet COX1, sehingga menurunkan sintesis TXA2 yang berperan penting sebagai vasokonstriktor dan agregator platelet yang poten. Nah, perlu diketahui juga dosis aspirin sebagai antiagregasi platelet yaitu 75 sampai 325 mg per hari. Efek samping utama dalam penggunaan aspirin ini adalah perdarahan dan toksisitas saluran cerna. Perdarahan dapat terjadi di mana saja karena obat ini mempengaruhi agregasi platelet. Efek samping lain yang cukup berbahaya adalah eksaserbasi saluran napas. Intoksisitas salisilat akibat aspirin juga dapat terjadi, namun jarang dibandingkan pada kasus penggunaan asam salisilat lainnya. Nah, efek samping lain yang telah dilaporkan dapat ditemukan antara lain edema paru non-kardiogenik, hepatotoksisitas, gangguan pendengaran, gangguan ginjal, serta mual dan muntah. Selanjutnya ialah penyebab terjadinya efek samping obat. Yang pertama, toksisitas saluran cerna. Nah, toksisitas saluran cerna pada penggunaan aspirin ini terjadi karena enzim COX memiliki dua isoform, yaitu COX1 dan COX2. Enzim COX1 memiliki peran penting dalam sitoproteksi sel epitel gestar, sementara COX2 berperan dalam inflamasi. Aspirin dan mayoritas antiinflamasi non-steroid menghambat kedua isoform ini sekaligus, sehingga dapat menyebabkan toksisitas saluran cerna. Gejala yang timbul dapat berupa mual, muntah, nyeri ulu hati, dan perdarahan gastrointestinal. Nah, efek samping yang kedua ialah aspirin exacerbated respiratory disease atau eksaserbasi pada saluran pencernaan. Kelainan ini merupakan reaksi pseudoalergi karena mirip alergi, namun tidak dimediasi oleh IgE. Pada aspirin exacerbated respiratory disease, pasien telah memiliki penyakit saluran pernapasan kronis sebelumnya dan dapat mengalami eksaserbasi dengan mengonsumsi aspirin. Nah, penyakit ini mencakup 3 patologi, yaitu asma, rhinosinusitis kronis dengan poliposis nasal, dan reaksi berupa hidung tersumbat dan bronkokonstriksi yang muncul 20 menit hingga 3 jam setelah mengonsumsi obat ini. Nah,
Nah, prevalensi dari penyakit ini adalah sekitar 7-14% pada penderita asma dan 9-10% pada penderita polip nasal dan rhinositosis. Kelainan ini terjadi diduga timbul akibat disregulasi keseimbangan metabolisme asam arakidonat sehingga menghasilkan leukotrien lebih banyak dari seharusnya. Nah, inhibisi produksi prostaglandin oleh aspirin menyebabkan pergeseran keseimbangan metabolisme ke arah produksi leukotrien sehingga memicu eksaserbasi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana memonitoring atau mengawasi efek samping dari obat aspirin ini. Nah, pengawasan klinis dalam pemberian aspirin dapat dilakukan secara klinis maupun secara laboratorium. Pengawasan mencakup pemantauan gejala-gejala perdarahan dan toksisitas saluran cerna. Pasien diedukasi mengenai efek samping yang mungkin timbul seperti muntah darah, buang air besar berwarna kehitaman, dan timbulnya reaksi alergi. Untuk pengawasan laboratorium sendiri dilakukan untuk memantau resiko perdarahan, misalnya menggunakan pemeriksaan agregasi platelet, yaitu pembekuan, serta waktu pendarahan. Penggunaan aspirin pada kehamilan dan ibu menyusui tidak disarankan karena diketahui berpengaruh buruk pada ibu dan bayi. Salisilat dapat menembus plasenta dan diketahui dapat menyebabkan mortalitas, gangguan pertumbuhan dari janin, dan gangguan perdarahan serta asidosis neonatus. Aspirin pada kehamilan hanya boleh digunakan atas instruksi dokter sesuai dengan indikasinya. Misalnya, untuk pencegahan preeklampsia pada ibu hamil yang memiliki resiko yang tinggi. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.